Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini kami berada di Kabupaten Pidi Jaya, terutama di daerah Merdu, yang mana ini merupakan daerah yang memiliki dampak cukup parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu pemirsa. Dan sekarang proses evakuasi, rehabilitasi terus dilakukan, dan saat ini kami sudah berada di posko yang ada di sini, yang mana ini merupakan salah satu posko yang akan disalurkan kepada mereka yang terdampak pemirsa. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Mulya selaku manajer program Dompet Duafa ya, Bapak. Pak, boleh berbincang dengan kami, Pak. Dan kita tahu bahwa ini merupakan salah posko yang didirikan. Bagaimana kemudian supply yang ada sampai saat ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa, Pak. Sampai hari ini kita sudah support dapur umum, kemudian juga paket hygiene kit, dan juga kita sempat masak-masak bareng dengan masyarakat di Pidi Jaya. Kemudian untuk aksinya sendiri, Dompet Duafa sudah beberapa lokasi, yaitu ada di Pidi Jaya, Pidi, kemudian Biren, dan juga wilayah timur, yaitu Tamiang, Langsa. Hari ini kita juga mencoba menerobos ke Aceh Tengah. Nah, untuk aktivitas di sini di Pidi Jaya, itu kita sedang loading barang, yaitu donasi dari BPKH, di mana ada 1.300 paket yang kita siapkan untuk masyarakat Pidi Jaya, serta di sekitar yang terdampak musibah banjir ini. Mas Mulya, ini boleh kita lihat ke dalam, Mas? Boleh. Terkait dengan barang-barang yang akan diberikan, itu bisa boleh ikut kami. Dan ini salah satu posko yang cukup baik dan modern ya. Ini ada beberapa, saya lihat ada beras, ada sirup ya, dan ini termasuk juga pakaian, termasuk juga hygiene kit ini, Pak. Oh gitu ya. Jadi yang kita bagiin, yang donasi dari BPKH ini ada hygiene kit, kemudian juga ada paket sembako, serta selimut. Selimut juga ya? Selimut juga. Jadi kan kita tahu ya, di kondisi bencana ini semua serba kekurangan. Masyarakat bahkan pakaian yang ada itu cuma pakaian yang ada di badan gitu, Pak. Oke. Ada berapa total paket ini? Total paket untuk yang sembako ada 500 paket, hygiene kit ada 500 paket, kemudian paket selimut itu ada 300. Oke, diberikan kepada masyarakat Sekitar Pidi Jaya, Pidi Jaya ya? kemudian yang terdampak banjir. Oke. Ini sudah berapa kali proses pengiriman ini kepada masyarakat ini? Kalau dari Dompet Duafa sendiri sudah beberapa kali, mulai dari tanggal 27 sampai dengan hari ini. Sampai hari ini Sampai ya? hari ini tanggal 12 ya, Pak ya. Total udah mencapai, total dari awal sampai sekarang gitu? Total dari awal sampai sekarang, kalau paket yang kita bagiin itu baru ini. Namun ya? yang sebelumnya kita buka dapur umum, Dapur umum ya? paket hygiene kit juga kita bagikan ke beberapa desa gitu. Ada nggak yang belum tersuplai dari kebutuhan ini? Mungkin ada satu kebutuhan yang mendesak kali. Kalau yang obat gitu mungkin aman. Kalau yang kita lihat emang case-nya obat, Pak. Obat ya? Jadi obat masih kurang, apalagi untuk pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terdampak. Masyarakat yang sekarang sudah sampai 2 minggu ya dari kejadian banjir ini. Jadi sehingga masyarakat udah ada yang mulai sakit, anak-anak udah mulai sakit, udah mulai gatal-gatal gitu, Pak. Boleh kita coba lihat dalam barangnya? Yang ini ya. Ini, boleh ditunjukkan kepada pemirsa seperti apa bingkisannya ya. Nah, ini paket hygiene kit. Sudah ada sikat gigi, odol, sabun cuci piring, sabun mandi batang. Oke. Kemudian sabun cuci pakaian. Ya. Lengkap ya. Lengkap. Dan ini kan sudah memasuki hari ke-15 lebih ya, pasca bencana, dan memang proses kebutuhan ini adalah hal yang mendesak dan perlu segera ditangani secara serius pemirsa. Dan ini kan Pidi Jaya termasuk daerah yang mudah diakses ya dibandingkan daerah Aceh Tamiang dan Akekon misalnya itu. Sejauh ini Pak, kelancaran arus distribusi ada kendala Pak? Kalau untuk wilayah Pidi Jaya insya Allah masih aman. Cuma ya? Kondisinya di Banda Aceh juga kekurangan logistik Pak di awal-awal. Kemarin itu kita sempat kekurangan logistik sehingga harga logistiknya itu mahal. Harga beras mahal, minyak goreng susah dicari gitu. Tapi kalau untuk sementara ini insya Allah sudah mulai terkendali ya. Lalu untuk listrik bagaimana sih? Kalau listrik di sini masih sering mati Pak. Sering mati ya? Masih sering mati. Oke, dan pemirsa demikianlah kondisi terkini dari posko bantuan bencana yang ada di Pidi Jaya, dan saat ini proses pengiriman akan berlangsung kepada masyarakat dan diharapkan bisa memulihkan dampak bencana bagi masyarakat pemirsa. Dan demikian laporan dari kami dari Kabupaten Pidi Jaya, kembali ke studio.